Bayangkan sebuah kesunyian yang hanya bisa kamu temukan di sudut pesantren setelah adzan Isya berkumandang. Saat santri lain berhamburan ke kantin untuk mencari mie instan hangat atau berkumpul di kamar untuk sekadar bersenda gurau, ada satu sosok yang selalu luput dari keramaian itu. Namanya Zikri. Di saat lorong-lorong asrama mulai bising dengan tawa, Zikri justru melangkah berlawanan arah, menembus bayang-bayang pepohonan menuju bagian belakang kompleks pesantren yang jarang tersentuh lampu. Aku, Fahmi, sudah memperhatikannya selama sebulan terakhir. Ada sesuatu yang janggal dalam cara dia berjalan, begitu hati-hati, seolah-olah dia membawa rahasia yang berat di pundaknya. Ketenangan wajahnya justru memicu badai tanya di kepalaku. Zikri bukanlah santri yang menonjol. Dia pendiam, jarang bicara jika tidak perlu, namun tangannya selalu ringan membantu siapa saja. Tapi kebiasaannya setelah Isya ini mulai menjadi buah bibir di antara kami. Setiap malam, tanpa absen, dia akan menghilang selama 1 jam penuh. Dia tidak pergi ke warung depan, tidak juga terlihat di perpustakaan. Dia hanya berjalan menuju arah gudang tua yang berdekatan dengan tembok pembatas desa. Rasa penasaranku memuncak ketika suatu malam, aku melihatnya membawa sebuah bungkusan plastik hitam dengan sangat protektif. Langkah kakinya yang cepat dan matanya yang waspada membuatku bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya dicari seorang santri di kegelapan malam yang hanya ditemani suara jangkrik? Desas-desus mulai menyebar seperti api di atas rumput kering. Di kamar asrama, teman-temanku mulai berspekulasi dengan liar. Ada yang bilang Zikri sedang mempelajari ilmu hitam di gudang tua itu, ada juga yang bercanda, jangan-jangan dia sedang bertemu dengan seseorang dari desa sebelah secara sembunyi-sembunyi. Mungkin dia sedang mencari wangsit, cetus salah satu temanku sambil tertawa kecil. Namun, aku hanya terdiam. Aku tahu Zikri, dia bukan tipe orang yang melanggar aturan tanpa alasan kuat. Ketegangan di antara rasa ingin tahu dan rasa hormatku padanya membuat dadaku sesak. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak lagi hanya menjadi penonton. Aku harus tahu kemana langkah kakinya bermuara. Suasana malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti nisan-nisan tua di pemakaman kecil yang harus dilewati menuju gudang. Aku mengikuti Zikri dari jarak yang cukup jauh, bersembunyi di balik batang-batang pohon mahoni yang besar. Suara ranting kering yang patah di bawah kakiku terdengar seperti ledakan di telingaku sendiri, membuat jantungku berdegup kencang. Zikri berhenti sejenak, menatap sekeliling, lalu masuk ke dalam gudang tua yang pintunya sudah miring itu. Cahaya redup dari sebuah lampu minyak tua merembes keluar dari celah dinding kayu yang lapuk. Di sanalah di tengah aroma debu dan kayu basah, misteri itu mulai menampakkan wujudnya. Aku mendekat dengan langkah tanpa suara, menahan napas sekuat tenaga. Melalui lubang di dinding kayu, aku melihat Zikri sedang duduk bersila di atas lantai tanah. Di depannya, plastik hitam yang tadi dia bawa sudah terbuka. Isinya bukanlah benda mistis atau barang terlarang, melainkan 2 bungkus nasi sisa makan malam, dan sebuah buku tulis yang sudah agak kumal. Namun, yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak adalah sosok yang duduk di hadapannya. Bukan seorang wanita atau makhluk halus, melainkan seorang laki-laki tua dengan pakaian yang sangat lusuh. Wajahnya penuh keriput dan tangannya gemetar saat menerima bungkusan nasi dari Zikri. Sosok itu adalah Mbah Sastro, penjaga kebun pesantren yang sudah sangat tua dan sering dianggap pikun oleh banyak orang. Mbah Sastro jarang terlihat di siang hari, dan banyak santri yang takut padanya karena penampilannya yang kotor dan bicaranya yang sering tidak jelas. Di bawah cahaya lampu minyak yang bergoyang ditiup angin, aku melihat pemandangan yang menghancurkan semua prasangka burukku. Zikri tidak sedang melakukan hal aneh. Dia sedang menyuapi Mbah Sastro dengan penuh kesabaran, seolah-olah pria tua itu adalah ayahnya sendiri. "Makan dulu, Mbah. Pelan-pelan saja," bisik Zikri dengan nada suara yang begitu lembut, hampir seperti nyanyian yang menenangkan malam. Setelah makan selesai, Zikri tidak langsung pergi. Dia mengambil buku tulis kumal itu, dan membukanya di depan Mbah Sastro. "Sekarang kita lanjut yang kemarin ya, Mbah. Ini huruf alif, ingat." Zikri menunjuk sebuah huruf hijaiyah yang ditulis besar-besar di kertas tersebut. Aku terpaku. Zikri sedang mengajari Mbah Sastro membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi. Ternyata, Mbah Sastro selama ini merasa malu, karena di usianya yang sudah senja, dia belum bisa membaca kitab suci. Dia tidak berani bergabung dengan pengajian umum, karena takut ditertawakan. Zikri, dengan kemuliaan hatinya, memberikan waktunya setiap malam untuk menghapus rasa malu itu, dalam kegelapan yang penuh cahaya. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Aku merasa sangat kecil saat itu. Selama ini, kami hanya bisa menilai orang dari kulit luarnya, sibuk dengan prasangka, sementara Zikri sibuk dengan pengabdian yang tulus.
Tiba-tiba, tanpa sengaja, aku menginjak sebuah kaleng kosong. Suaranya cukup nyaring untuk membuat Zikri menoleh ke arah dinding tempatku bersembunyi. "Siapa di sana?" tanyanya tenang, namun ada nada waspada. Aku tidak punya pilihan selain keluar dari persembunyianku. Saat aku melangkah masuk ke dalam gudang, Zikri tampak terkejut, namun segera tersenyum tipis seolah sudah menduga bahwa suatu saat rahasia ini akan terungkap. "Fahmi? Sejak kapan kamu di situ?" tanya Zikri pelan. Aku hanya bisa menunduk, meminta maaf karena telah berburuk sangka, dan mengikutinya. Mbah Sastro hanya tersenyum malu, mencoba menyembunyikan buku tulisnya di balik punggung. Namun, Zikri justru merangkul pundakku. Dia bercerita bahwa Mbah Sastro tidak punya siapa-siapa lagi, dan satu-satunya keinginan terakhirnya sebelum tutup usia adalah bisa membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Zikri meminta agar aku tidak memberitahu siapapun, bukan karena ingin berrahasia, tapi karena dia ingin Mbah Sastro tetap merasa nyaman, tanpa rasa malu ditonton orang banyak. Malam itu, aku belajar bahwa kebaikan yang paling indah adalah yang dilakukan saat tidak ada mata yang melihat. Kita seringkali sibuk mencari pengakuan, sementara ada orang-orang seperti Zikri, yang justru menemukan kebahagiaan dalam kesunyian. Sejak saat itu, aku tidak lagi mengikuti Zikri untuk mencari rahasia. Sebaliknya, aku ikut membawakan bungkusan nasi atau sekadar lampu baterai baru untuk menerangi pelajaran mereka. Kami duduk bertiga di gudang tua itu, di antara suara jangkrik dan aroma tanah, membuktikan bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar teori agama, tapi tempat di mana cinta dipraktekkan tanpa perlu kata-kata. Rahasia Zikri telah mengubahku, bahwa menjadi santri sejati adalah tentang bagaimana kita menyentuh hati manusia lainnya.